HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ku melihat dengan mata hati, ku mendengar bisikan hati, ku berkata dengan hati-hati dan berbuat selaras kata hati, dan berbuat selaras kata hati. Ku melihat dengan mata hati, ku mendengar bisikan hati, ku berkata dengan hati-hati dan berbuat selaras kata hati, dan berbuat selaras kata hati. Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, Dumugi Taterahayu dalam karunia yang widi. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Bersama saya Mia Gandewa, mari kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan Cemeti, Cerah 5 menit, dan masih banyak tayangan inspiratif lainnya. Selamat menyaksikan. Kita terima dengan senang hati, kita terima dengan senang hati. Semua yang datang dari hati akan diterima dengan hati, karena semua yang datang dari hati kita terima dengan senang hati, kita terima dengan senang hati. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Intisari mutiara kata, jadikan arah. Membaca buku digital seperti berenang di kolam renang. Membaca buku konvensional ibarat berenang di laut dalam dengan pengalaman dan pemandangan lebih indah. Karena itu, baca buku konvensional. Saya, Wayan Pewindia, untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berpikir, berkata, berlaksana. Selamat siang, selamat datang, salam sehat selalu. Terima kasih hadirin sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara sederhana closing seremoni rentetan setahun di MAHI 2021. Ini adalah acara terakhir di MAHI, mulai dari webinar, bedah buku, workshop penerbitan buku, exhibition, eduyatra, hingga lomba-lomba yang telah kita laksanakan. Kini kita akan menutup semua itu untuk mulai lagi dengan gagasan di MAHI mengisi angka 2022 dengan pedang tajam literasi yang lain. Yang ditandai dengan kegiatan diskusi bersama pentolan di MAHI, ada Pak Dayo Kramayuda dan Sekjen Divisi Penerbitan Bapak Putu Gede Yoga berdiskusi tentang melacak jejak buku sebagai pedang tajam narasi. Juga ditandai dengan launching buku Nada Samucaya dan 4 buku-buku lainnya. Nah, seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti jelajah tanpa kata menganyam mozaik budaya. Dari relung hati ini, semua kami menoreh janji menyatukan visi misi di MAHI. Dari lubuk hati ini, semua kami merakai bukti menanya.
puji syukur juga kita ketemu hari ini karena setahun di Mahing itu kita ikuti sejak awal pembentukannya dan semangat di balik pembentukannya. Bagaimanapun juga di Mahing sebagai, saya tidak mau berkelompok, tapi kaum intelektual, ya saya bilang kaum intelektual gitu. Setidak-tidaknya ada benih cikal bakal untuk mengembangkan wawasan. Saya bilang wawasan karena yang saya maksud adalah landasan berpikir. Wawasan itu landasan berpikir. Bagaimana kita membentuk, sederhananya membentuk generasi muda yang terlibat dalam kegiatan ini, sehingga secara perlahan-lahan membuka diri. Karena landasan berpikir, wawasan berpikir itu membuat kita terbuka, tidak cepat puas. Sekarang saya paling hebat, sepeda seperti itu. Buku ini buku lagu, lirik, hidup ini lirik. Tidak-tidaknya membentuk sikap, ya. Kemudian mengubah wawasan kita, bentuk sikap, kemudian menuntut perilaku kita. Itulah sebabnya intelektual itu selalu berhimpitan dengan moral. Intelek boleh, tapi tidak bermoral. Tidak boleh. Harus diikat dengan moralitas. Jadi intelektual dan moral. Keduanya inilah yang benar, berpikirnya benar, akhirnya berbuatnya baik. Hasilnya pasti indah. Inilah yang saya maksud dengan acara. Yang indah itu hanya bisa dinikmati oleh hati. Puncak, bukan acara itu sudah puncak. Takwa, kebenaran takwa, kebaikan susilo, akhirnya keindahan acara. Dan apa yang saya baca lewat ini, lagu-lagu ini, ternyata melampaui ketiganya. Yang tiga itu, yang benar, yang baik, yang indah itu dilampaui oleh ini itu. Dan itulah yang saya tidak mengerti. Sehingga kata komentar dalam ini terkesan luka. Supaya tidak luka, nanti tolong bisa dibuka di TV channel 3. Kidung itu tadi itu Kekasih Mani itu saya terharu. Di samping liriknya memang melodinya, lagunya memang beda. Dia seperti bercerita, dia balad, itu balada, tidak juga. Dia tidak sedang bercerita lagu itu. Tetapi ada semacam saya sebut di sini kerinduan. Ada kerinduan. Kerinduan itu tidak lagi datang ke pura-pura gitu, hanya ke pura-pura saja gitu, ke pura harus gitu. Tetapi mendengarkan hati nurani itu juga mesti, karena dia ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan buku Nada Salmo saya ini benar-benar bermanfaat. Wajib mendengarkan karena tidak ada kesempurnaan hanya dari melihat, hanya dari mendengarkan tanpa bertanya. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Suparma atas komentar yang sangat individual dan menyentuh hati kita bersama. Semoga semua harapan dan keinginan untuk mewujudkan Kidung Hindu ini sebagai bagian dari Darwan Dharma Wacana Hindu terwujud sebagaimana keinginan kita bersama. Karena itu, mari kita berdoa bersama. Jenangan. Pagi ini ku lagi menanti kekasih jiwani datang memeluk hati, seperti langit di pagi hari menanti mentari menghangatkan bumi.
lingkunganmu. Saat senja hariku menyepi, merenungi diri tentang serada dan bakti, lalu membaca serat sloka suci. Inilah jalan bakti yang paling hakiki. Terus membaca serat sloka suci, inilah jalan suci mencari yang widi. Terus membaca serat sloka suci, inilah jalan suci mencari yang widi. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hinodharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HTV Channel 3, senang sekali bersama saya Mia Gandewa dan Bapak Agus Budiatnyana dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit. Kali ini kita akan sharing dan diskusi bersama memberikan pencerahan tentang hari suci yang sebentar lagi akan kita peringati bersama, Tumpek Kandang atau Tumpek Uye yang jatuh pada Sani secara Kliwon, buku Uye. Nah, Pak Agus bisa nggak jelaskan sedikit tentang Tumpek Kandang yang sebentar lagi akan kita peringati ini, Pak? Ya, kalau dilihat dari perayaannya, Sabtu Warenya itu jatuh di Sani secara ya. Kemudian Pancewaranya Kliwon, bukunya itu adalah di Uye. Jadi Tumpek Kandang di sini adalah kita memohon anugerah Ide Betara Maheswara. Yang sebenarnya beliau itu adalah Betara Siwa ya, kalau kita lihat dari Siwa Purana, untuk memberikan anugerah kepada kita agar keseimbangan mengenai buron-buron ini, hewan peliharaan ini tetap terjaga. Sebab dengan adanya hewan ternak, kehidupan manusia itu bisa lebih terjamin. Jadi hewan ternak itu kan bukan hanya untuk dimakan ya, untuk dikonsumsi, tetapi juga dapat membantu pertanian, kemudian menyeimbangkan ekologi lingkungan. Dan yang paling terpenting adalah di Tumpek Uye ini bukan berarti kita menyembah kepada binatang ternak ya. Misalnya ring badan celeng berarti bukan kita menyembah kepada babi atau menyembah kepada sapi, tidak. Kita memohon berkah kepada Ide Betara Maheswara agar hewan ternak ini bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di sini rasa sebenarnya ya, bahwa mereka hewan ternak itu sudah banyak membantu kehidupan manusia, sudah selayaknya kita berikan juga penghormatan, ucapan terima kasih ya. Di samping itu ini adalah konsep memanusiakan alam, demikian. Ya, terima kasih Pak Agus. Tapi seperti apa nih harmonisasi dan konsep penyeimbangan dari unsur-unsur ekologi? Pemirsa jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya bersama Pak Agus setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Pemirsa HTV Channel 3, kita masih di Studio Wartam bersama Pak Agus berbicara tentang harmonisasi nih, bagaimana sinkron antara hubungan manusia dengan hewan, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya terkait dengan Tumpek Kandang atau Tumpek Uye ini, apa yang harus kita maksimalkan? Sebenarnya dari tata letak pemeliharaan hewan ternak ya, kita dulu sudah diajarkan oleh leluhur kita bahwa yang ngai bade gitu, kalau membuat kandang ternak itu tidak boleh di luanan ya harus ditebel atau di arah di mana dapur itu ada di sebelah timur, di sebelah baratnya itu ternak hewan atau kandang ternak ya, misalnya seperti ayam, seperti bebek, seperti babi
istilah Balinya kucit, ngubuk kucit. Tetapi dalam hal itu mitologinya tumbuh juga. Ketika membuat bade atau kandang harus juga menanam pohon tibah atau pohon mengkudu. Nah, setelah beberapa riset, ternyata buah mengkudu yang matang itu ketika jatuh dia di tanah, dia menjadi antiseptik yang alami. Nah, sekarang kan ada kotoran ternak seperti kotoran ayam, kotoran bebek, kemudian kotoran babi. Itu sudah kena antiseptik secara alami. Nah, di sana sebenarnya kita belajar untuk menghormati lingkungan ya, bagaimana mengelolanya dengan baik. Kemudian limbah itu juga dihanyutkan itu lewat sombah namanya. Makanya ada istilah kalau sombah itu tertutup, nanti penghuni rumahnya bisa sakit perut. Sebenarnya moral dari pesan itu adalah sombah itu harus bersih. Di sana ditanam kemudian lengkuas, kemudian kunyit. Artinya logam berat itu yang mengalir di sombah itu akan tersaring di sana. Barulah limbah yang tidak tercemar itu mengalir ke selokan. Alasan kenapa Banten Tumpek Kandang itu menghadap ke arah barat, tujuannya adalah kita diajarkan untuk mengelola lingkungan. Sehingga di irage nunas peswecan widingen tetapi melupakan tentang kebersihan lingkungan. Dari cara menanam pohon tibah, kemudian mengelola sombah, dan menanam lengkuas atau kunyit di bawah sombah itu pun sebenarnya mitologi itu mengajarkan kita bagaimana menjaga lingkungan dengan baik. Itu sebenarnya tujuannya, agar hewan ternak itu tidak keliaran kemana-mana. Sekarang kan banyak orang yang tidak bisa berternak ya, ngubuk kucing lebange kucing meju dipisah ke, akhirnya menimbulkan konflik. Melihara anjing misalnya, pelihara anjing senang, tetapi nanti anjingnya keluar, buang air anjingnya di rumah tetangga, tetangganya ribut. Nah, itu kita diajarkan untuk menjadi lebih disiplin, ya, menjaga lingkungan dan memanusiakan alam. Terima kasih Bapak. Terakhir, nah, bicara tentang mengharmoniskan dengan lingkungan, konsep-konsep apa nih yang bisa kita angkat, kita tangkap kembali, dan nilai-nilai apa yang bisa kita aplikasikan dari momentum Hari Tumpek Kandang? Ada mitos begini ya, dulu manusia dipelihara oleh sapi. Ya. I sampi nyangkanangi manusia sampai mekipu di bungut awani sampi nenek. Oleh sebab itu pantat sapi berwarna putih. Nah, karena setiap hari dia masak untuk manusia. Sekarang ketika manusia sudah menjadi makhluk yang sempurna, giliran manusia yang memelihara sapi. Moralnya adalah kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya hewan ternak, tumbuhan, karena itu menopang kehidupan. Paling tidak kita bisa menjaga keseimbangannya dulu. Itu pertama. Kedua, kita merawatnya dengan baik. Ya, kalau hewan ternak kita sakit-sakitan nanti dikonsumsi kan juga berbahaya bagi kesehatan kita. Ya. Artinya Tumpek Uye ini mengajarkan kita untuk bersih tetap meskipun dalam konteks beternak, kemudian higienis, memperhatikan lingkungan, dan yang terakhir itu adalah memanusiakan lingkungan itu sendiri. Ya. Terima kasih Bapak bahasannya dalam program kita Cemeti Cerah 5 Menit. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Niaga Dewa bersama Bapak Agus Budi Atyana pamit undur diri. Sampai jumpa dalam program Cemeti berikutnya. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama Cemeti Cerah 5 Menit. Berikutnya kita nikmati Sundari Nada, jalinan makna di balik nada.
Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, makna di balik nada menjadi tayangan akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisia mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.